Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu Rin. Ibu Rini ada waktu tidak untuk saya? Saya ingin berdiskusi sama Ibu. Bagaimana, Bu? Ada, Bu. Kira-kira 20 menit lah dari sekarang. Gimana kabar siswanya Ibu di sekolah? Ya, begitulah Bu, yang namanya siswa kan ada pasang surutnya, ada plus minusnya, terkadang senang, terkadang juga moodnya kurang bagus. Begitulah Bu, si namanya siswa. Iya, Bu. Tetap semangat ya. Iya Bu, baik Bu. Apa yang ingin diceritakan pada sore ini, Bu? Iya Bu Rin, begini Bu, maaf ya kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas Ibu. Jadi saya ini merasa pembelajaran saya, murid-murid saya banyak yang kurang efektif, aktif, dan kurang antusias dalam belajar. Jadi saya ini ingin murid saya lebih antusias dan memiliki motivasi yang tinggi dalam kelas pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran. Bisa diceritakan, Bu, murid yang tidak aktif di kelas itu murid seperti apa, Bu? Iya, Bu, di kelas saya, murid saya ada yang hanya sekedar datang duduk, diam saja, dan ada yang hanya menyimak penjelasan dari guru. Bahkan ketika saya beri kesempatan untuk bertanya, tidak ada respon, Bu. Mereka seakan-akan sudah paham apa yang disampaikan, tetapi ketika ditanya, yang bisa menjawab hanya murid yang itu terus saja. Yang seperti itu, Bu. Kalau dipresentasikan, kira-kira murid Ibu berada di level berapa ya, Bu? Atau yang merespon itu murid seperti apa itu, Bu? Kalau saya presentasikan murid murid saya itu berada di level angka 3 lah, Bu. Hanya berapa persen saja, Bu ya. Mungkin 30% lah, minim sekali lah, Bu, siswa saya. Kalau hanya sekitar 30%, kira-kira harapan Ibu seperti apa? Berapa persen yang Ibu inginkan pada murid Ibu? Saya sih maunya yang bagus ya, Bu. Maunya sih kalau dilevelkan atau persenkan itu saya maunya 100%. Tapi kalau tidak bisa sampai 100 ya 80 lah. Ibu itu sudah menyenangkan sekali buat saya, Ibu. Wah, kalau 80%, mungkin semua guru menginginkannya ya, Bu. 100% ya, Bu. Tapi perubahan dari 30% menjadi 80%, itu sangat luar biasa sekali ya, Bu. Iya, Bu. Maunya sih begitu. Nah, sekarang apakah ide atau usaha Ibu yang bisa Ibu lakukan atau target yang Ibu capai? Kalau ide atau
usaha yang ingin saya lakukan, mungkin saya akan melakukan perubahan strategi dalam melakukan pembelajaran di kelas saya, Bu. Karena selama ini saya membagi kelompok itu sesuai dengan nomor urut absen saja tanpa saya melihat kondisi setiap siswa. Gitu, Bu. Ya, bisa mungkin Ibu ceritakan lebih lanjut mengenai pengelompokan ini, yang seperti apa yang Ibu lakukan. Saya biasanya sih mengelompokkan siswa berdasarkan nomor urut absen saja, Bu. Atau bagaimana kalau saya memetakan dulu gaya belajar dan kebutuhan siswa ya, Bu? Atau mungkin saya memberikan motivasi untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran ya, Bu ya? Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Biasanya murid itu akan terpengaruh dengan metode atau model pembelajaran yang menarik, Bu. Iya betul sekali, Bu. Karena murid itu juga akan aktif dalam pembelajaran tergantung dari model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Mungkin saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Walaupun saya belum terlalu menguasai, tapi setahu saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Jadi kemungkinan kalau kebutuhan murid sudah terpenuhi, maka bisa jadi semua murid yang akan terlibat itu aktif di dalam pembelajaran ya, Bu ya. Baik, Bu. Luar biasa ya, Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rekomendasikan ya, Bu. Iya. Yang dilaksanakan dalam pembelajaran ya, Bu. Jadi bagaimana rencana Ibu atau langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan? Kalau rencana saya, Bu ya, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minatnya, dan gaya belajar murid yang beragam. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya akan merancang model pembelajaran berdiferensiasi dan yang actionnya adalah menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, Ibu. Dan saya akan memberikan ice breaking agar murid-murid saya di dalam kelas itu merasa senang, antusias, termotivasi dalam belajar. Seperti itu mungkin, Bu, yang saya lakukan. Jadi kapan nih Bu ingin melaksanakan pembelajarannya? Ya, insya Allah Bu, sesuai dengan rencana mungkin di pertemuan berikutnya ya Bu. Kalau sesuai rencana ya minggu depan lah Bu. Semoga sukses ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Sebetulnya yang ingin saya dapatkan adalah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu sudah
mendengarkan cerita permasalahan saya. Dan dari pembicaraan ini yang bisa saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa menemukan ide-ide atau langkah-langkah yang saya harus lakukan. Di antaranya bagaimana saya bisa merancang model pembelajaran yang lebih baik di kelas saya, Ibu. Begitu. Alhamdulillah ya Bu, hari ini apa ukuran keberhasilan Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Kalau berbicara ukuran keberhasilan ya Bu, Bu, nanti saya akan melakukan seoptimal mungkin membuat murid-murid saya itu lebih termotivasi, antusias, aktif dan bersemangat dalam pembelajaran yang saya berikan, dan rasa keingintahuan murid-murid itu bisa meningkat, Ibu. Adakah atau siapa yang bisa membantu Ibu? Mungkin saya harus mencari teman yang bisa saya tempati bertanya atau berkolaborasi dan meminta sarannya. Saya punya teman namanya Ibu Busna. Beliau adalah seorang GP di angkatan 1, Bu. Dan saya anggap beliau itu sudah memahami atau sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu. Oh iya, satu lagi nih Bu. Bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Kalau komitmen saya, Ibu, insya Allah akan saya laksanakan sesuai dengan rencana dan terus berusaha. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik, Bu. Baik Bu, semoga berhasil. Saya tunggu ya kabarnya dari Ibu. Semoga dilancarkan kegiatannya. Iya Bu, terima kasih untuk cakapannya hari ini. Sekian dulu untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya, membantu saya menemukan ide-ide sehingga nantinya di kelas saya itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik lah untuk siswa saya. Begitu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Tira.